Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di YouTube channel aku kali ini, dan kali ini sesuai dengan yang ada di judul, aku akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, aku mau ngasih tahu dulu apa itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang terjadi antar dua orang dan sifatnya pribadi. Dalam komunikasi itu kita bisa mendapatkan sebuah makna, juga identitas seseorang, dan kita juga bisa mendapatkan hubungan-hubungan baru melalui komunikasi antar pribadi. Dan komunikasi antar pribadi itu juga punya ciri-ciri. Yang pertama, biasanya komunikasi antar pribadi itu dilakukan secara tatap muka dan juga bersifat bebas tanpa adanya sistematis. Kita bebas untuk berbicara tanpa harus ada sistem yang mengatur untuk kita berbicara. Terus biasanya juga tidak ada yang mendominasi antara satu sama yang lain. Jadi kalau kita berkomunikasi antar pribadi, satu ngomong biasanya juga lainnya juga ngomong. Jadi tidak saling mendominasi gitu. Untuk ciri yang selanjutnya itu biasanya komunikasi antar pribadi itu kita tidak bisa membedakan yang mana komunikan atau yang mana juga komunikator. Jadi komunikasi antar pribadi itu sama-sama menyampaikan informasi atau pesan dan juga sama-sama menerima informasi dan juga pesan tersebut. Lanjut, untuk komunikasi antar pribadi itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu kontak. Nah, di kontak, dalam tahap kontak ini biasanya kita menggunakan alat indera kita untuk mempersepsikan diri seseorang. Dan di sini dalam tahap kontak ini fisik itu menjadi hal penting, dan juga sifat orang tersebut terhadap lawan bicaranya. Jadi yang tahap kedua itu ada keterlibatan. Jadi setelah kita mendapatkan respon dari lawan bicara kita, di mana dia memberikan sambutan hangat, memberikan sikap-sikap yang baik terhadap kita, biasanya lanjut ke tahap selanjutnya itu keterlibatan. Pada tahap ini itu kita mulai mengenal hubungan lebih jauh lagi. Terkadang juga terjadi sebuah hubungan baru, bisa jadi itu hubungan romantik atau friendship. Setelah keterlibatan, tahap selanjutnya dari komunikasi antar pribadi itu keakraban. Di tahap keakraban ini sudah mulai saling membagi rahasia karena adanya kepercayaan kita terhadap lawan bicara kita. Tahap selanjutnya dari komunikasi antar pribadi itu biasanya perusakan. Kan di setiap hubungan di setiap hubungan pasti ada yang namanya rasa bosan atau rasa jenuh. Itu kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Tapi dalam tahap perusakan ini kita bisa menguranginya dengan cara yang pertama itu mengurangi kesepian. Bisa mungkin kita selalu berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Yang kedua itu mendapatkan rangsangan atau stimulasi. Jadi sebuah hubungannya mungkin komunikasinya mungkin bisa ada hal menarik lagi supaya komunikasi itu bisa menjadi lebih panjang lagi. Penurunan hubungan ini bisa juga kita melakukan pengenalan diri kita melalui kaca dari orang lain, melalui dari sudut pandang orang lain. Terus juga kita bisa juga melakukan memaksimalkan kesenangan dan juga
mengurangi penderitaan. Maksudnya adalah saat kita berkomunikasi dengan seseorang, mungkin kita harus lebih banyak untuk bersenang-senang dan juga meminimalkan penderitaan emosi ataupun fisik. Itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari sebuah perusakan dalam hubungan komunikasi antar pribadi. Ketika pada tahap perusakan, kita juga sudah melakukan pencegahan dalam tahap perusakan, tetapi belum ada hasil juga, maka tahap selanjutnya dan tidak lain dan tidak bukan adalah pemutusan. Yap, betul sekali, pemutusan antar kedua belah pihak. Jadi komunikasi antar pribadi dalam hubungannya itu kita bisa mengidentifikasi pribadi seseorang dan juga kita bisa mengekspresikan siapa diri kita terhadap orang lain. Dalam hubungan itu kita bisa dalam hubungan komunikasi antar pribadi itu kita bisa membangun, memperbaiki, mempertahankan, bahkan memulai hubungan baru terhadap orang lain. Seperti itu. Lalu komunikasi antar pribadi itu biasanya kan kita pasti mempunyai daya tarik. Nah, daya tarik dalam komunikasi antar pribadi itu pertama pasti fisik atau kepribadian seseorang. Terus yang kedua itu biasanya ada kedekatan. Dari kedekatan ini seperti contohnya sikap kita yang mungkin bersahabat untuk berinteraksi terhadap lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita. Terus juga ada daya tariknya itu pengukuhan. Nah, pengukuhan ini dimana kita menambahkan pujian-pujian atau hadiah-hadiah untuk lawan komunikasi kita. Terus itu ada daya tarik yang kesamaan. Jadi daya tarik untuk kesamaan, dalam kesamaan ini tentunya kita akan tertarik untuk berkomunikasi dengan orang yang sama, punya kesamaan. Untuk daya tarik komunikasi antar pribadi yang terakhir ada komplementari. Daya tarik komplementari ini sifatnya itu saling melengkapi. Jadi maksudnya seperti berbeda, itu hal yang menarik bagi mereka untuk dibicarakan. Seperti itu. Paham kan? Di setiap hubungan pasti ada yang namanya konflik ya. Nah, kalau di komunikasi antar pribadi itu konflik, untuk mengatasi konflik itu dibutuhkan suatu efektivitas komunikasi seperti empati, keterbukaan kita orang lain, terus dukungan kita terhadap orang itu atau rasa positif, bahkan juga kesetaraan atau kesamaan. Hal-hal itu yang bisa membuat kita mengatasi sebuah konflik dalam suatu hubungan komunikasi antar pribadi ini. Dan satu lagi, sebelum aku tutup video ini, aku mau ngasih tahu kalau wawancara juga termasuk dalam komunikasi antar pribadi, karena biasanya juga dalam wawancara kan terdapat dua orang di mana mereka saling berinteraksi, saling tanya jawab untuk suatu tujuan tertentu. Baik, aku akan mengakhiri video kali ini. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dari